Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif dari saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Anida Sedi, calon guru penggerak Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan diseminasi saya yang berjudul budaya positif. Budaya positif ini termasuk dalam tugas aksi nyata saya di modul 1.4 yang latar belakangnya adalah penerapan pembiasaan kegiatan positif untuk mewujudkan budaya positif dengan tujuan positif di lingkungan sekolah. Dan diharapkan juga dengan pengimbasan ini dapat menumbuhkan budaya positif dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yang di sini dipergunakan di sini adalah warga sekolah bisa membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif kita sebagai guru, tentunya kita harus mampu menciptakan suasana sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Kemudian menjadi sebuah kebiasaan baik, tumbuh menjadi karakter baik warga sekolahnya. Jadi tidak hanya kebiasaan baik itu dilakukan oleh guru dan siswa, namun juga diikuti dengan seluruh warga sekolah juga ikut serta dalam penerapan budaya positif ini. Karakter dan kebiasaan baik yang pada akhirnya nanti akan membentuk suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ada berbagai macam, ada 8 macam nanti konsep inti budaya positif. Yang pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar, dilanjutkan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Sebelumnya ini, setujukah Bapak Ibu apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Plus minus. Nah, kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju? Setuju? Nah, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Iya, harus ya. Nah, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju enggak? Setuju. Oke. Nah, di sini masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu saya yakin sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila yang mana ada 6 unsur ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru tersebut merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang selaras dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, sekolah ini diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang tentunya menyenangkan, aman, nyaman, dan bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang mengganggu perkembangan
potensi murid. Jadi diibaratkan di sini adalah kita petaninya, siswa adalah bibit padinya. Jadi nanti kita yang akan mengarahkan bibit padi itu bisa bertumbuh sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru di sini bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar tentunya, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Warga sekolah nggih. Jadi tidak hanya guru dan murid tapi seluruh warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti itu. Nah, disiplin positif sendiri itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi anak secara sadar, anak dengan kesadaran dirinya sendiri, memberdayakan anak, kita dalam anak itu melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi disiplin positif itu nggak ada imbalannya, nggak ada ancamannya, nggak ada hukumannya. Jadi murni itu tumbuh dari kesadaran mereka sendiri. Nah, tujuan disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi pada anak didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Manfaat disiplin positif ini adalah membiasakan siswa dengan hal yang baik dan bermanfaat, menyeimbangkan menyeimbangkan keinginan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman. Yang keempat, menciptakan ketenangan jiwa dan pikiran siswa dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa penghargaan atau reward maupun ancaman atau hukuman. Yang poin penting di sini adalah siswa secara sadar, kesadaran diri sendiri, ya, tanpa kita memberi reward, tanpa kita mengancam atau hukuman. Nah, strategi yang bisa kita terapkan dalam disiplin positif ini dengan melalui pembentukan motivasi intrinsik siswa. Ditegakkan tanpa memberi ancaman atau hukuman atau penghargaan. Dan guru bersama-sama menyusun kesepakatan, keyakinan kelas atau sekolah sebagai upaya membentuk karakter positif. Dan ditegakkan melalui menumbuhkan kesadaran diri atau motivasi intrinsik dalam membentuk karakter positif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di sini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi, untuk profil pelajar Pancasila ada 6 elemen, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari PYP atau Primary Years Program, yaitu nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan hal yang terbaik dari diri. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ya, keyakinan kelas ini. Kenapa sih kok judulnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Ada yang tahu mungkin? Kenapa kok keyakinan? Kenapa kok bukan peraturan? Iya, kalau yang mana Pak? Yang keyakinan itu musyawarahnya. Kalau peraturan satu arah ya, betul. Kalau keyakinan itu dua arah, siswa dan guru. Betul, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, betul, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan, ya, sepakat antara guru dan siswa yang bersifat universal. Nah, sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah saja. Ya, makanya penting di sini untuk kita membuat suatu keyakinan kelas agar nanti tercipta pembelajaran yang menyenangkan tentunya di dalam kelas itu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan PMM yang keyakinan kelas. Salah satu prosedurnya juga ada di situ. Yang pertama adalah mempersilahkan dulu siswa untuk mencurahkan idenya. Silahkan siswa boleh mencurahkan apapun, apa yang dia kehendaki. Memang nanti akan ada banyak. Kita bisa pakai sticky note. Jadi anak dikasih satu-satu, nanti biar dia menuliskan di situ apa sih keyakinan, apa sih yang dia inginkan di pembelajaran kita seperti itu. Nah, peraturan-peraturan mereka kita biarkan mereka untuk menulis sendiri dan kita nanti akan mencatat semua masukannya. Jadi nanti kita bisa dipilih-pilih, disatukan kalau misalnya sama, misalnya disiplin, hadir tepat waktu. Itu nanti kalau yang lainnya sama kita satukan. Oh, berarti hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak makan di kelas misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita definisikan bersama-sama seperti itu. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi diusahakan, bahkan mungkin harus ya, ketika membuat suatu keyakinan kelas, jangan pakai kata jangan, dilarang seperti itu. Jadi misalnya jangan datang terlambat. Ya, itu diganti menjadi apa contohnya? Ya, hadir tepat waktu. Tidak boleh makan di kelas. Oh, tidak boleh tidur di kelas. Itu bisa diganti dengan fokus pada saat pembelajaran. Jadi tidak memakai kata tidak atau jangan, itu kalimat negatif itu diupayakan untuk dibuat kalimat yang positif. Kemudian setelah kalimat negatif itu diganti menjadi kalimat positif, kita tinjau lagi kembali apa sih pendapat mereka, ya, disusun menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah itu kita cek lagi keyakinan yang sudah ada, biasanya 3 sampai 7 ya. Ya, keyakinan kelas biasanya sekitar itu. Kemudian meninjau dan menyetujuinya dengan cara menandatangannya. Ini jika perlu. Tapi kalau biasanya bisa guru yang membacakan, ya, di depan murid dibacakan. Oh, baik, ini keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, 1, 2 dan seterusnya. Dan bisa juga keyakinan kelas itu bisa ditempel di dinding kelas, ya, sebagai artefak yang bisa dilihat setiap waktu seperti itu. Kemudian kita berganti materi menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tentunya ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar seperti ada di sini. Yang pertama dan utama adalah bertahan hidup. Terus kemudian rasa kasih sayang dan diterima orang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, bertahan hidup, 5
dasar kebutuhan manusia adalah yang pertama adalah bertahan hidup berupa makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sebagai contoh di sini, misalnya ketika ada anak si A ini membawa si A membawa bekal, kemudian si B itu meminta bekal si A karena dia lapar, karena dia nggak diberi bekal oleh orang tuanya. Nah, itu adalah wujud sebagai wujud si B untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok adalah bentuk dari kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai contoh di sini, misalnya si A bawa bekal, si B juga bawa bekal, dikasih bekal sama ibunya. Si A dan B itu sama-sama bawa bekal, tapi si B ambil bekalnya si A hanya untuk cari perhatian saja. Padahal dia udah bawa bekal si B. Tapi dia minta bekalnya si A, ngambil gitu aja. Nah, itu kebutuhan dasar yang sedang diinginkan oleh si B adalah kasih sayang. Dia bisa cari perhatian ke temennya, itu kebutuhan dasar kasih sayang yang mereka inginkan, yang si B inginkan. Nah, selanjutnya adalah penguasaan. Ini berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, itu adalah contoh kebutuhan dasar manusia dalam penguasaan. Contohnya di sini, ketika si A bawa bekal, si B bawa bekal, si B ambil secara paksa bekal si A. Dia dan makan bekalnya dia dan bekalnya si A. Dua-dua bekal dimakan semua. Itu wujud kebutuhan dasar manusia yang penguasaan yang sedang diinginkan si B. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Ini wujudnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, masih contoh lagi yang bekal tadi, si A membawa bekal, si B juga membawa bekal. Nah, si C bebas aja ngambil bekalnya itu tanpa izin. Minta itu langsung comot. Dia nggak mau itu ada aturan. Kalau mau minta ya bilang dulu, itu nggak ada di dalam si C misalnya. Itu kebutuhan yang dia inginkan adalah kebebasan. Bebas lah. Dan kemudian yang terakhir kebutuhan dasar manusia di sini adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Masih contoh yang sama dengan bekal adalah ya si B ngambil bekal si A, ya ngambil aja, tapi nggak dimakan. Bekalnya si A diambil aja, tapi nggak dimakan. Nah itu dia hanya mengambil rasa kesenangan aja, senang aja bisa ngambil bekalnya, walaupun dia makan seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya semua ada di dalam diri kita, seperti itu. Nah, kenapa sih motivasi perilaku manusia itu ada di sini adalah ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, ya. Ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena jelas semua orang itu merasa tidak nyaman untuk ketika dihukum. Semua guru pun ketika dihukum juga nggak nyaman. Semua orang akan merasa tidak nyaman ketika dia dihukum, ya. Atau untuk berbeda dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tentunya orang itu senang. Tapi ketika mendapat hukuman dia akan merasa tidak nyaman. Nah, motivasi intrinsik ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan di sini adalah hukuman
itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau enggak dilibatkan ya, tahu-tahu dihukum aja, enggak dilibatkan. Kamu mau enggak saya hukum seperti ini, kan enggak, langsung misalnya. Terus bersifatnya satu arah. Nah, kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman tentunya ya ketika dihukum, didapat konsekuensinya, kamu konsekuensinya seperti ini, itu pun juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, sikap guru di sini selalu mengontrol. Berbeda, hukuman dan konsekuensi ini berbeda dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Tanya murid, ketika kamu datang terlambat, apa sih solusinya untuk kamu seperti itu? Itu sebuah restitusi. Nah, contoh di sini untuk perkataan di sini adalah hukuman yang negatif ya. Awas ya kalau kamu lakukan lagi ya. Awas ya, kayak gitu. Jadi hukuman, modelnya paksaan atau ancaman di sini ya. Nah, kalau konsekuensi itu netral kita. Lakukan saja apa yang saya katakan. Ya. Terus kalau restitusi itu lebih ke arah yang lebih positif lagi. Itu misalnya ketika terlambat, apa sih hal yang kamu sesungguhnya ingin lakukan di sekolah ini kok sampai kamu tuh datang terlambat? Kamu mau ke sekolah mau ngapain harusnya? Seperti itu. Nah, itu sebuah hal positif di restitusi. Nah, kita jawab bersama-sama dulu aja ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, tidak ada restitusi di sini. Mencatat kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi sebanyak 50 kali di kertas. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, disimpan dulu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Apa konsekuensi atau hukuman? Ya, kita lihat di sini, jawabannya di sini ya. Betul, tadi hukuman, ini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi ya. Membersihkan WC ketika merusak pensil teman itu hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit itu adalah konsekuensi. Karena betul semua ya, luar biasa. Nah, di guru itu memiliki 5 posisi kontrol diri, ya, bisa menjadi penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, bisa juga posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang penghukum, guru bisa menjadi penghukum itu dengan menghardi, menunjuk, membentak, atau dengan melakukan hukuman fisik atau verbal. Dampaknya ketika guru menjadi seorang penghukum adalah anak menjadi pendendam, jelas. Nanti jengkel. Atau yang lebih parahnya lagi nanti anak jadi tidak menyukai guru dan mapel itu. Ya. Kemudian guru pembuat merasa bersalah, ini menggunakan suara lembut, namun terkesan masih menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahannya pada siswa dan guru menderita. Dampaknya di sini membuat siswa merasa bersalah. Dan anak itu nanti akan menjadi rendah diri dan menarik diri. Itu. Nah, ketika guru di posisi kontrol teman, guru akan bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Namun ada dampak
di sini adalah murid merasa tergantung pada satu orang. Ya senangnya mbek guru kuwi we. Ya, membuat siswa jadi tidak mandiri. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai kontrol pemantau. Nada bicaranya berekspresi datar. Identitasnya nanti berhasil. Pemantaunya tetap memantau saat siswa diberi sanksi, juga bisa. Nah, dampak yang di sini adalah menghitung hadiah atau hukuman yang beri tanpa nilai kebajikannya. Terus tidak sepenuhnya mandiri nanti anaknya. Yang terakhir sebagai posisi kontrol manager adalah suaranya netral, terus tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah, dan dampaknya di sini murid akan menjadi mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalah sendiri. Nah, dari kelima kontrol ini, yang paling positif adalah kontrol sebagai manajer. Jadi diharapkan seorang guru bisa menjadi manajer, ya, agar nanti siswanya jadi mandiri, percaya diri, dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi masuk kontrol di posisi kontrol yang mana? Ini manajer ya, luar biasa. Posisi kontrol seperti apakah aku? Siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Guru bilang, berapa kali aku harus memberitahumu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Oke, teman merasa bersalah, manajer, apa-apa tadi limanya itu. Ya, kemudian yang kedua, hormat ke bendera selama 1 jam. Ya, penghukum ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini ya. Ini teman, betul. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini pemantau. Ya. 100 lagi. 200 deh jadinya ya. Nah, terakhir. Nah, di bab yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari posisi kontrol manajer tadi diarahkan sebagai segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertama yang dilakukan dalam segitiga restitusi adalah kita menstabilkan identitasnya. Sini, sering. Nah, menstabilkan identitasnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, berbuat salah itu wajar, Cah. Namanya juga manusia. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Seperti itu. Jadi Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin cari solusinya dari permasalahan ini. Kamu juga berhak kok kalau merasa begitu. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk menstabilkan identitas. Jadi membuat anak itu tenang dulu. Enggak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tindakan yang salah itu kita validasi.
Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa sih kamu datang terlambat? Itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ini tidak kamu lakukan seperti itu. Jadi sudah baik gitu. Kemudian bisa kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti itu adalah wujud validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanya lagi ke kesepakatan yang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa sih keyakinan kelas kita? Terus apa yang telah nilai-nilai apa yang kita telah sepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, bisa juga. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi ini ya, Bapak Ibu. Izin menyampaikan, monggo dilihat.
Nggih, itu sebagai contoh ya. Kemudian yang terakhir, penutup di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya ke dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Eh, Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.